Halo semuanya, di video kali ini saya mau berbagi informasi dan pengalaman terkait hak cipta, terkait klaim copyright di YouTube, dan juga terkait informasi yang mungkin bermanfaat buat kita sebagai musisi indie pemula dan juga YouTuber cover lagu atau musisi cover di YouTube. Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Video ini dibuat untuk musisi cover yang memang pemula dan juga musisi indie pemula, dan dalam hal ini saya juga sebagai musisi indie pemula ataupun pencipta lagu pemula. Artinya saya di sini berdasarkan pengalaman dan informasi yang saya baca dari berbagai sumber yang ada. Jadi bukan expert, tapi berdasarkan pengalaman dan informasi yang telah saya baca dari berbagai sumber yang ada. Nah, terkait pertanyaan dasar, seseorang mengcover satu lagu kemudian diupload di YouTube dan nggak lama kemudian kena klaim copyright dari Kompas CS, kemudian dari Apra CS, dari Wami CS, dan seterusnya. Apakah klaim copyright tersebut adalah resmi atau palsu, atau bahkan dianggap sebagai hacker yang mengklaim copyright? Untuk menjawab masalah atau pertanyaan tersebut, saya akan menunjukkan beberapa web yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Namun, sebelum saya menunjukkan beberapa web yang mungkin bermanfaat buat kita semua, saya akan sedikit mengulas ataupun saya akan sedikit memberikan informasi terkait apa sih singkatan daripada CS di belakang Apra, Kompas, ataupun Wami. Jadi, ketika kita kena klaim copyright dari Wami CS, Apra CS, dan seterusnya, CS itu adalah singkatan dari Collecting Society. Kalau di istilah kita adalah lembaga manajemen kolektif. Jadi, di semua negara yang ada di dunia ini, mereka memiliki lembaga manajemen kolektifnya masing-masing yang memang untuk mengurus hak cipta daripada lagu yang didaftarkan ke lembaga tersebut oleh pemilik hak ciptanya atau penciptanya. Misalkan dalam hal ini saya sebagai pencipta, untuk mengamankan hak cipta lagu saya, maka saya mendaftarkan ke LMK yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri LMKN itu ada dua secara umum. Yang pertama, LMKN untuk pemilik hak cipta, yang kedua LMKN untuk pemilik hak terkait. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian pemilik hak cipta. LMKN di Indonesia terkait pemilik hak cipta itu ada tiga. Yang pertama Wami, yang kedua YKC, yang ketiga ada RAI. Nah, kemudian di negara lain juga ada dan memiliki nama masing-masing. Misalnya Kompas_CS itu adalah collecting society-nya milik Singapura. Kemudian ada Apra. Nah, Apra itu adalah lembaga manajemen kolektifnya milik Australia. Kemudian ada MICP, itu adalah LMKN-nya milik Malaysia. Jadi singkatnya, lembaga-lembaga tersebut adalah resmi ataupun memang lembaga yang ditunjuk, diberikan kuasa, diberikan tugas dan wewenang secara penuh oleh pencipta yang mendaftarkan karyanya ke lembaga tersebut untuk mengkolektif royaltinya atas karya yang digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian kita kembali ke istilah CS tadi. CS itu adalah Collecting Society. Kalau di Indonesia namanya adalah Lembaga Manajemen Kolektif. Ada juga istilah lain daripada CS ataupun LMK, yaitu PRO. PRO itu adalah Performing Rights Organization, atau CMO, Collecting Management Organization. Kesemua istilah itu adalah sama, intinya adalah lembaga manajemen kolektif yang memang tugasnya untuk mengambil royalti atas lagu yang digunakan oleh orang lain. Dan mereka diberikan wewenang penuh atau kuasa penuh oleh penciptanya. Nah, salah satu LMKN yang memang sudah berafiliasi dengan internasional yaitu Wami. Karena Wami itu menjadi anggota daripada ZISEC. Nah, ZISEC itu sendiri adalah konfederasi internasional yang menaungi komposer dan juga penulis lagu di dunia. Karena Wami lebih terpercaya dan aman ya. Wami menurut saya adalah satu-satunya tempat yang bagi saya sampai saat ini masih bisa dipercaya. Kenapa masuk Wami dan tertarik untuk menjadi anggota Wami? Karena Wami adalah Collecting Management Organizations di Indonesia yang terafiliasi dengan CISEC. CISEC is the International Confederation of Authors and Composers Societies. We represent over 230 collecting societies, which represent creators in 4 million creators around the world in 120 countries. In Indonesia, Wami is the only music author societies. This is a member of CISEC, and we are supporting the activities in Indonesia. Mengambil alih pusing kepalanya ngurusin royalti, pusing kepalanya ngurusin collecting, yang seharusnya bukan bagian dari si komposer untuk memikirkan gitu. Dan hak royalti, hak intelektual seorang komposer terhadap karyanya itu kan sesuatu yang panjang. Selama karyanya itu masih dipakai orang, masih digunain orang, masih diperluin orang, itu haknya tidak berhenti hanya di si komposer aja. Ke anaknya, ke cucunya, ke keluarganya yang ditunjuk atau segala macam. Dan gue lihat sistem yang dibangun sama Wami mengakomodir salah satunya itu.
fungsi singkatnya ketika LMKN ini bekerja sama atau menjadi member daripada Zizek, yang mana Zizek ini mewadahi lebih dari 230 LMK, maka sesama anggota tersebut bisa mengklaim satu lagu yang sama. Misalkan begini, saya punya lagu, kemudian lagu saya digunakan di negara orang lain, maka LMKN saya dalam hal ini WAMI nggak bisa mengklaim begitu aja di negara tersebut, karena nggak berlaku. Oleh karena itu, LMKN yang akan mengklaim lagu saya tersebut adalah LMKN yang di negara tersebut, yang memang juga sebagai member daripada Zizek, dan sudah saling berafiliasi antara sesama LMK. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengcover suatu lagu kemudian diupload di YouTube dan kena klaim copyright oleh Kompas CS, WAMI CS, APRA CS, dan seterusnya, itu adalah lembaga resmi yang mana memang ditugaskan untuk mengambil royalti daripada lagu yang di cover tersebut. Untuk menunjukkan atau menginformasikan bahwa lembaga-lembaga yang mengklaim copyright tersebut adalah resmi, saya akan membuka web WAMI yang mana di alamat wami.id/about/. Nah, di sini dijelaskan WAMI itu adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang CMO ya, Collective Management Organization, ataupun PRO kalau istilah lain itu Performing Rights Organization, atau lembaga manajemen kolektif kalau di Indonesia ya, pengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas hak mengumumkan atau performing rights. Jadi memang LMKN ini untuk performing right, sementara publisher itu untuk hak mekanikal. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, kemudian di sini WAMI berdiri pada tanggal 15 September 2006 dan telah disahkan oleh Menkumham pada 5 Januari 2007. Jadi memang resmi, WAMI itu resmi disahkan oleh negara dan memperoleh izin operasional sebagai LMK melalui keputusan Menkumham nomor HKI. WAMI tidak menjalankan penerbitan, pemasaran, atau eksploitasi komersial dari lagu-lagu atau bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh penerbit musik atau publisher ya, atau musik publishing. Lingkup pekerjaan WAMI adalah hanya mengelola hak pengumuman lagu-lagu atau karya cipta musik dari anggota WAMI. Jadi memang WAMI ini adalah LMKN untuk mengelola hak cipta terkait performing rights. Kalau untuk eksploitasi dalam artian ketika lagu itu digunakan oleh iklan, film, dan seterusnya, ataupun pengcover lagu, maka sebetulnya mengurusnya itu bukan ke WAMI atau ke LMKN, tapi ke publisher ataupun penerbit musik. Kita lanjut ya. Sebetulnya saya akan menjelaskan terkait yang mengklaim tadi ya, WAMI CS, APRA CS, dan seterusnya itu resmi apa enggak, dan di sini saya akan menunjukkan. WAMI telah mengadakan perjanjian langsung dengan society lain di negara-negara berikut. Nah, inilah negara-negara yang kerjasama dengan WAMI. Ada Abramus di Brazil, nih webnya ya, IP Greece. Nah, kemudian APRA. Nah, APRA ini dari Australia. Jadi APRA ini adalah LMKN di Australia. Jadi memang kalau kita mengcover suatu lagu kemudian kena klaim copyright daripada APRA CS, yaitu adalah LMKN-nya Australia. CS itu adalah kolektif ataupun collecting society. Jadi resmi ya. Untuk buka alamatnya kita buka di alamat ini. Kita klik. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu APRA CS itu resmi apa enggak, dan ini webnya, silahkan dibaca-baca ya. Saya akan sertakan link web ini. Jadi memang resmi begitu. Kita kembali ke WAMI. Nah, kemudian ada ASCAP dan BMI ataupun BMI. Ini adalah LMKN-nya USA. Nah, kemudian ada CASE ataupun CASH ya. Nah, ini adalah LMKN-nya orang Hong Kong ataupun LMKN-nya untuk mewadahi pencipta dan komposer di Hong Kong. Sehingga ketika kita mengcover suatu lagu dan kena klaim oleh case_CS, itu adalah resmi. CS-nya itu adalah Collecting Society. Jadi kita bisa buka di sini. Kita buka, dan web ini juga akan saya sertakan di deskripsi ya. Nah, di sini bisa cari nih judulnya nih. Saya akan coba ya, cari judul lagu saya, ada nggak nih? Harusnya ada. Loh, kan ada kan? Ini adalah salah satu bukti bahwa ketika kita sebagai pencipta lagu kemudian kita mendaftar di LMK, dalam hal ini WAMI, dan WAMI ini bekerja sama dengan LMK yang ada di Hong Kong, maka kemudian lagu saya itu atau data lagu saya itu akan diserahkan juga ataupun diberikan kepada LMK yang ada di Hong Kong ataupun lembaga-lembaga yang tadi bekerja sama dengan WAMI itu. Sehingga ketika lagu saya dipakai di Hong Kong, maka lembaga CASE ini yang akan menarik ataupun mengambil royalti daripada lagu saya yang tadi dipakai itu. Sehingga ketika kena klaim CASH_CS itu resmi gitu, bukan abal-abal, bukan tidak resmi, ataupun bukan dianggap sebagai hacker begitu ya. Nah,
Mungkin sedikit gambaran bahwa karena saya belum punya publisher untuk lagu ini, maka masih pakai nama saya publishernya. Sehingga kalau ada yang mau mengcover lagu, izinnya langsung ke saya. Tapi kalau saya sudah punya publisher, maka yang mau mengcover lagu saya harus izinnya langsung ke publisher begitu. Nah, kembali ke WAMI tadi ya. Kemudian ada Kompas. Kompas ini adalah LMKN di Singapura. Jadi kalau teman-teman kena copyright Kompas_CS itu adalah resmi ya. Bahwa CS itu sekali lagi adalah collecting society. Nah, alamat webnya sebetulnya ini belum diupdate ya. Alamat webnya di sini untuk Kompas. Nah, kompas.org.sg. Nah, ini penjelasan tentang siapa sih Kompas itu. Ya, Kompas itu ya LMKN yang ada di Singapura begitu. Dan ini adalah salah satu bukti juga bahwa Kompas itu adalah member daripada Zigzag, sama juga dengan WAMI gitu. Nah, Kompas itu sendiri singkatan daripada The Composers and Authors Society of Singapore. Jadi kalau teman-teman pengcover lagu yang belum tahu terus kena klaim copyright oleh Kompas_CS, itu asli ya, itu resmi gitu. Ada APRA, Kompas, dan seterusnya. Ini yang ada di WAMI ataupun yang ada di web WAMI tentang lembaga-lembaga atau LMK yang bekerja sama dengan WAMI. LMK di dunia ini banyak banget. Selain LMK ini ada juga publisher. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau teman-teman kena klaim copyright dari lembaga-lembaga ini, ya ini lembaga resmi begitu ya. Ketika kita sebagai pencipta sudah mendaftar lagu ke LMKN ataupun untuk mengurus performing right, sebetulnya ada bagian yang belum kita urus, dalam artian untuk mengkolektif terkait hak mekanikal. Dan ini urusannya bukan dengan LMKN atau PRO ataupun CMO ataupun CS gitu ya. Ini urusannya dengan publisher ataupun penerbit musik. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.